Oke, soal OSK Astronomi 2016, nomor 1, kita asumsikan bahwa sebuah planet itu, bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Kalau bumi mengelilingi matahari, itu kan kecepatannya konstan, jaraknya konstan, ya kan? Berarti kalau kita gambar, aduh, di sini. Kalau kita gambar, ini lintasan dari bumi di tengah-tengah sini misalnya ada matahari kan, terus di posisi sudut di sini ada bumi. Jadi mereka ini punya jarak. Nah, bumi ini dia kan selalu mengitari matahari ke arah sini dengan jarak yang konstan dan kecepatan yang konstan kan. Nah, kalau kita hitung dengan titik koordinat ada dua tipe. Tipe yang pertama itu ketika jaraknya konstan, berarti di sini R-nya konstan dan tidak ada perubahan sama sekali pada titik pusat. Ini titik pusatnya dari matahari, ini titik pusatnya dari bumi. Tak ada perubahan dengan jarak R ini, maka kita bisa menggunakan persamaan lingkaran dengan pusat yang sama, yaitu 0,0. Karena jaraknya sama, pusatnya juga sama. Jadi kita pakai yang 0,0. Tapi kalau misalnya dia berbeda, contohnya pertama buminya di sini kan, di titik ini. Kemudian perlahan-lahan bumi itu misalnya dia mendekat ke luar lintasan, misalnya dia ke sini. Nah, dari titik ini ke sini. Nah, ini kan udah beda jarak. Ini R-nya kan udah beda kan. Kalau R-nya itu beda pada titik pusat, maka kita menggunakan persamaan A B pada titik pusat lingkaran, yaitu kita bisa pakai X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk persamaan AB. Kalau misalnya kita menemukan titik pusatnya tidak sama atau R-nya pada lingkaran itu tidak sama. Tapi kalau pada lingkaran itu dia memiliki jari-jari yang sama dan titik pusat yang sama, kita pakai aja persamaan lingkaran yang 0,0. 0,0 itu apa? Rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tengok pada option jawaban. Semuanya minta mereka Y kan. Y, dan Y. Nah, kalau sudah minta Y dan Y, misalnya kita pindahin X ini ke sebelah kanan sini kan. Berarti menjadi Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Karena nilai R-nya tadi, distance jaraknya 1 AU, maka menjadi apa? Y kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Maka hasilnya adalah ini. D. Ya. Nah, cuma nanti kalau misalnya kalau di soal itu dia ingin apa namanya? Ingin memakai
sesuatu yang beda, kayak persamaan AB, ya udah kalian turunin aja. Kan mudah juga kan kalau pakai persamaan AB kan. Kita coba. Kita pakai persamaan A, B misalnya. Kita anggap apa coba? Kita ingin mencari nilai Y misalnya. Nah, jadi kalau persamaan AB itu misalnya kita ingin mencari nilai Y-nya berapa. Y-nya berapa jika kita ketahui bahwa kalau nilai A-nya itu 2, B-nya itu 4, dan X-nya misalnya 2, R-nya itu 1 misalnya. Yang diketahui ini bentukannya. Nah, berarti kalau bentuk AB itu bentuk lingkarannya gimana? Kalau misalnya kita gambar lingkaran, kayak gini, kita ingin menentukan titik AB-nya, maka kita anggap aja ke arah atas ini adalah posisi Y, kemudian ke sudut sini adalah posisi X. Nah, kayak gitu kan, kayak garis koordinat gitu. Nah, jadi kalau tadi apa namanya, persamaan dengan titik pusat yang sama 0,0, kita dapat rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan bentukan bidang yang kayak ini kan. Nah, ini tadi. Nah, kayak gini bentukannya kan. Kalau misalnya A, B, berarti bentukannya kayak gimana? Nah, bentukannya lebih kurang kayak gini. Ini di sini adalah jarak A, B-nya. Di sini R, di sini R, di sini R. Jadi dia titiknya itu nggak pernah sama ininya nilainya. Jadi di sini X, Y, di sini baru A, B-nya. Nah, ini grafik, sorry, ini bentuk lingkaran persamaan A, B. Kalau yang 0,0 ya cuma ini aja tadi. Cuma segitiga gini aja. Kalau besok di soal dijumpai yang kayak gini, berarti pakai aja rumus yang ini langsung. Coba X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Tangkap nilai A-nya 2, X-nya 2. Coba masukin aja X 2 dikurang, sorry ini di luar ya. Dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y yang kita cari misalnya. Y dikurang B 4 dikuadratkan sama dengan R 1 kuadrat. Berarti kita dikali ini, 2 dikali 2, 2 dikali 2 kan. 4 dikurang 4, ditambah Y kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti Y kuadrat dikurang 16 kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat. 4 dikurang 4, 0. Y kuadrat dikurang 16, tinggal dikaliin aja. Dipindahin aja nanti Y-nya ke sebelah kan. Y kuadrat kurang 16 kuadrat sama dengan 1. Kalau kita pindahin ke sebelah, jadi Y kuadrat sama dengan positif 16 kuadrat. Jadi kalau kita hilangin kuadratnya menjadi berapa? Akar 16 kuadrat. Nanti dapat tuh Y-nya. Akar 16 kuadrat berapa? 6, 16. Nah, ini nanti kalau misalnya persamaannya dapat persamaan AB gitu. Jadi pandai-pandai membolak-balik ini aja. Koefisien ini aja dibolak-balik. Nah, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Paham? Paham. Tidak pahamnya di mana, Merinda? Oke. Jadi ingat aja ya, kalau misalnya dia the equation which describe Earth's position in Cartesian coordinate relative. Nah, ini kan ada relatif di sini kan. Relative to the sun is. Jadi kalau dia menggambarkan bahwa jarak dari matahari dan jarak bumi dan matahari itu dengan titik koordinat yang sama, maka pada koordinat kartesius kita pakai yang 0,0. Ada enggak kira-kira yang dia harus menggunakan persamaan AB yang bentuknya kayak gini untuk planet dan matahari? Kayaknya nggak ada tuh. Kecuali dia kalau kayak asteroid atau dia kayak Pluto, nah itu baru bisa pakai AB. Kalau selain itu tuh biasanya dia pakai yang rumus 0,0, titiknya 0,0. Jadi nanti lihat aja jarak jarak di soal itu berapa. Kalau dia bilang jaraknya 4 ya udah bikin aja 4 kuadrat 16 pindahin pindahin. Cara mindahin ini sudah bisa kan? Pindah ruas sudah bisa kan? Sudah, Pak. Oke. Kalau kayak gitu, kalau tak ada pertanyaan, kita masuk ke soal yang nomor 2. Bentar ya, saya stop share dulu. Soal yang nomor 2 itu kuadrat. Oke, kita masuk ke soal OSK 2016 nomor 2. Diketahui fungsi Y kuadrat sama dengan R kuadrat tan kuadrat C ditambah tan kuadrat B dikurang 2 tan B tan C cos A. Yang kedua, dia itu ada punya Y kuadrat sama dengan R kuadrat secant kuadrat C ditambah secant kuadrat B dikurang 2 secant B secant C cos A. 2 secant B secant C. Betul ya. Oke. Nah, jadi kalau soal nomor 2 ini sudah kita bahas dulu ya. Nah, kita bahas dulu. Sudah ada kita bahas dulu, belum? Pak, baru, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat pada option jawaban itu, udah download soalnya kan?
Sudah. Nah, jadi pada opsi jawabannya itu kan cos B, cos A, cos C, sin A, cos A segala macam. Ini kan ya mengarahkan kita untuk mencari yang namanya persamaan trigonometri. Nah, jadi pada persamaan trigonometri itu ada banyak caranya sih. Yang jelas kita memahami aturan trigonometri. Jadi pada trigonometri itu dia punya aturan-aturan gitu. Nah, ada yang namanya aturan cos, ada yang namanya aturan sin. Kalau misalnya aturan cos pada trigono, aturan cos yang pertama C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Kemudian ada juga A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos A. Kemudian bisa kita lihat pada template yang sama. Misalnya kalau di sini dia pakai C besar, maka di sini juga C. Kalau di sini dia pakai A, di sini pakai A. Kemudian di sini dia pasti menggunakan tiga buah jenis saja, A, B, dan C. Jadi kalau misalnya di sini dia memakai C, maka di sini tinggal AB aja. Maka kalau di sini dia menggunakan A, maka di sini yang kurang tinggal C dan B aja. Jadi kalau misalnya dia pakai rumus B kuadrat, jadi di sini tinggal A kuadrat dan C kuadrat. Nah, dikurang 2AB sama 2AB. Berarti di sini juga kita pakai template yang sama 2AB cos. Nah, kalau di sini dia pakai B kecil, maka di belakangnya dia pakai B besar. Nah, itu gitu ya. Template-nya sudah nampak. Dia cuma pakai A, B, dan C aja. Atau nanti kalian juga bisa menggunakan eh, aturan cos yang bentuknya kayak gini. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B dan C. Tapi kalau rasanya susah, pakai ini aja boleh juga. Ini sekedar buat memberitahu template-nya aja, template-nya kayak gimana. Berarti kalau misalnya kayak gini, ingat A-nya di sini, berarti sisa B dan C. Nah, kemudian di sini yang A kecilnya. Jadi kalau misalnya kita bikin yang cos B-nya, cos B besar, di sini sisa apa? A kecil kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Nah, ini template-nya. Di sini B besar, maka di sininya B kecil. Sisa dari B itu kan cuma A dan C. Nanti A dan C-nya masuk ke bawah sini. Nah, jadi aturan trigono ini dia sudah ada template-template tersendirinya. Nanti tinggal dimasukin aja. Selain dari aturan cos, pada trigono ini dia juga punya yang namanya aturan sin. Bentar. Hmm.
kita pakai yang aturan sin. Ini aturan cos ya. Kita bikin yang aturan sin. Sin. Aturan sinnya gimana? Kalau misalnya kita lihat eh, asal muasalnya dari segitiga ini, di sini A, di sini B, di sini C, maka ini kan nanti kalau misalnya, oh sorry, boleh gitu. Misalnya kita mencari nilai ininya berapa gitu, kan nanti kita pakai rumus trigono kan, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, bla 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 gitu kan. Nah pada aturan sin kita tinggal buat aja. Misalnya ini jaraknya apa aja nih? Ini ada B ke A, B ke A, kemudian ada juga dari B ke C, kemudian ada juga dari A ke C. Nah, berarti apa aja dari A? Ada jarak dari apa namanya? B ke C, ada jaraknya dari B ke A, ada jaraknya tadi dari A ke C. Nah, ada tiga jarak ini kan. Nah, kalau ada tiga jarak ini dengan bentukan yang sama kayak gini, maka di bawahnya tinggal kita tulis satu-satu aja. Ini sin A, sin B, sin C. Karena dia cuma minta hadapan ini aja. Kalau C berarti ini C. Kalau A berarti di sini A. Kalau B di sini berarti di depannya B kecil. Jadi untuk aturan sin, pakai rumus atau template yang ini. B, C, B, A, dan segala macam. Oke, zoomnya tinggal 10 menit lagi. Kita kerjakan soal yang ini. Nanti saya kirim link baru di grup. Kita gabungin dulu. Untuk ini. Berarti Y kuadratnya tan kuadrat C ditambah tan kuadrat B dikurang 2 tan B tan C cos A kita bandingkan dengan yang di bawah. Berarti secant C secant kuadrat C ditambah secant kuadrat B dikurang 2 secant B secant C cos A kecil. Nah, kalau misalnya kita buka yang trigono, ini nanti kalian cari aja, buka yang trigono, aturan trigononya. Jadi nanti itu kita bisa mengubah yang secant kuadrat X itu adalah 1 plus tan kuadrat X. Maka fungsinya kita mengubah secant kuadrat ini menjadi nilai tan ini apa? Kan kita ubah kan, biar semuanya sama-sama tangan di sini kan tan, di sini tan, di sini secant, secant, secant. Kita pengen mengubah semuanya itu menjadi bentuk tan gitu. Gimana caranya bisa mengubah menjadi bentuk tan? Maka kita turunin aja secant kuadrat X ini menjadi 1 plus tan kuadrat X. Nah, itu fungsinya. Tapi misalnya nanti kalau kalian pengen ubah semuanya menjadi secant, boleh nggak? Boleh. Tapi kalian turunin aja yang bagian tannya itu. Nah, misalnya tan kalian cari
yang bentukannya untuk menjadi secant ada nggak di ini di rumus identitas trigonometrinya? Kalau nggak ada berarti yang diturunin adalah yang secantnya yang di sini. Oke, berarti kita lanjut tan kuadrat C plus tan kuadrat B dikurang 2 tan B tan C cos A. Nah, yang secant tadi dia udah berubah kan menjadi 1 plus tan gitu. Jadi yang secant C dia udah berubah menjadi 1 plus tan kuadrat C. Yang satu lagi diubah juga 1 ditambah tan kuadrat B dikurang yang ini belakangnya 2 secant B secant C cos A. Nah, kalau misalnya kita gabungin yang ini 1 plus tan kuadrat C tan kuadrat B, ini satunya kita keluarin aja. Satunya nanti kita keluarkan. Jadi di sini tan kuadrat C plus tan kuadrat B dikurang 2 tan B tan C cos A. Nah, satunya kita keluarkan, berarti dia menjadi 1 ditambah 1, 2 plus tan kuadrat C ditambah tan kuadrat B dikurang 2 secant B secant C cos A. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu baru kita samakan yang sejenis. Tan sama tan, secant cos sama 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 cos, secant sama secant gitu. Nah, dilihat di sini sudah sama-sama ya. Ini sudah tan kuadrat C, di sini sudah tan kuadrat B. Yang sebelah kiri juga tan kuadrat C dan tan kuadrat B. Jadi kayaknya udah bisa kita coret. Di tan kuadrat B dicoret, coret, coret. Maka dia tinggal min 2 tan B tan C cos A besar kita bandingkan dengan ini nilai ini 2 2 ini minus 2 segala macam minus 2 secant B secant C cos A kecil. Nah, berarti kita sudah dapat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak dari identitas trigonometri tadi kita juga bisa menurunkan nilai tan. Tan itu bisa kita turunkan menjadi sin per cos.
Nah, kalau misalnya second itu kita bisa menurunkannya menjadi 1/cos alfa. Nah, ini ya identitasnya. Jadi nanti kita ubah yang nilai tan di sini dan nilai nilai second yang ini nanti kita ubah fungsinya bentuknya menjadi yang kayak gini. Nah, tinggal kita ubah aja yang tan ini. Berarti min 2 tan B-nya berarti kita ubah menjadi sin B plus dibagi cos B. Kemudian tan C-nya kita ubah juga sin C cos C, nah, dikali dengan cos A besar. Cos A besar kita bandingkan dengan di sini tadi second B, second C cos A kecil. Berarti dia menjadi 1/cos B, karena di sini nilainya B kan, cos B. Kemudian di sini nilainya C, cos C dikali ini, cos A besar. Cos A kecil, sorry, cos A kecil. 2 dikurang 2, oh 2-nya tinggal ya. 2 dikurang 2, 2. Oke, kalau kayak gitu, karena kiri kanannya hanya 2-nya sudah sama, ini 2, ini 2, ini 2, tidak bisa kita coret, maka berarti tinggal apa? Min sin B sin C cos A besar per